Skandal besar yang menghantui sepak bola Asia. AFC secara sepihak menunjuk Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah round 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki babak krusial. Tapi belum juga peluit dibunyikan, aroma kontroversi sudah terasa menyengat. Round 4, fase playoff yang sangat menentukan. 6 tim tersisa terbagi dalam 2 grup memperebutkan 2 tiket langsung ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tetapi, keputusan AFC yang kabarnya menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat justru menyulut bara. Dua negara ini memang menampilkan performa solid di babak sebelumnya. Tapi pertanyaannya, sejak kapan proses pemilihan tuan rumah dilakukan secara diam-diam? Inilah yang jadi sorotan tajam dari dua negara peserta lainnya, Irak dan Uni Emirat Arab. Kisru seputar penunjukan tuan rumah untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia makin memanas. Setelah sebelumnya Irak melayangkan protes keras, kini giliran Uni Emirat Arab yang ikut angkat suara dan menyatakan ketidakpuasannya atas keputusan AFC yang beredar belakangan ini. AFC secara resmi menunjuk Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah round 4. Penunjukan ini konon didasarkan pada performa terbaik di babak ketiga, tanpa ada proses transparan ataupun komunikasi terbuka dari pihak AFC. Hal inilah yang memicu gelombang protes dari negara-negara peserta lainnya. Sebuah pertanyaan besar kini menggema di jagat sepak bola Asia. Mengapa Uni Emirat Arab dan Irak, dua negara dengan perolehan poin tertinggi di putaran ketiga, justru tak dipilih menjadi tuan rumah untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebuah ironi yang membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang transparansi dan integritas proses yang seharusnya mengacu pada prinsip sportivitas dan keadilan. Sesuai dengan pedoman FIFA yang sebelumnya berlaku, penunjukan tuan rumah babak keempat seharusnya merujuk pada performa tim selama babak ketiga. Poin akumulatif menjadi indikator utama sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan konsistensi selama perjalanan panjang kualifikasi. Dalam hal ini, Irak dan Uni Emirat Arab mencatatkan performa impresif, masing-masing memimpin klasmen grup mereka dengan total poin yang lebih tinggi dibanding negara-negara lainnya yang juga lolos ke ronde 4. Namun, dalam keputusan yang mengejutkan sekaligus kontroversial, AFC justru menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah grup round 4. Sebuah keputusan yang langsung memantik kritik keras, bukan hanya dari Federasi Irak dan UEA, tetapi juga dari para pengamat dan netizen yang merasa ada kejanggalan serius dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana mungkin dua negara yang secara klasemen justru di bawah Irak dan Uni Emirat Arab tiba-tiba mendapatkan hak istimewa menjadi tuan rumah? Apakah ini murni pertimbangan teknis atau ada aroma kekuasaan dan diplomasi di balik layar yang bermain? Bagi Irak, ini bukan hanya sekedar soal tempat pertandingan. Ini soal harga diri. Setelah bertahun-tahun harus berjuang untuk mengembalikan stabilitas sepak bola mereka, tampil luar biasa di babak ketiga seharusnya menjadi momentum untuk bangkit dan mendapatkan kehormatan bermain di depan publik sendiri. Sama halnya dengan Uni Emirat Arab, yang selama ini dikenal dengan fasilitas olahraga kelas dunia dan pengalaman menggelar event internasional. Sementara Qatar memang memiliki infrastruktur megah sisa Piala Dunia 2022 dan Arab Saudi dengan kekuatan finansial yang luar biasa sedang mengukir citra sebagai raksasa baru sepak bola Asia. Tapi apakah itu cukup menjadi alasan untuk mengabaikan performa di atas lapangan?
Lebih jauh lagi, keputusan ini bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap AFC. Jika aturan bisa berubah tanpa pemberitahuan jelas, jika performa tidak lagi menjadi tolak ukur utama, maka apa artinya semua perjuangan di babak sebelumnya? Apakah sepak bola Asia sedang mengarah pada era di mana pengaruh politik dan kekuatan ekonomi lebih menentukan daripada hasil di lapangan? Para pendukung Irak dan Uni Emirat Arab pun ramai menyuarakan protes di media sosial. Banyak yang merasa AFC telah mencoreng semangat kompetisi yang adil. Bahkan beberapa media olahraga internasional mulai menyoroti keputusan ini sebagai potensi krisis kepercayaan dalam tubuh AFC. Kini, pertanyaannya apakah AFC akan membuka suara dan memberikan penjelasan yang jujur dan masuk akal? Ataukah ini akan menjadi lembaran baru dari kisah kelam sepak bola Asia yang penuh dengan drama di luar lapangan? Melalui laporan dari lamaran ternama asal Uni Emirat Arab, Emirat Al-Yom, Asosiasi Sepak Bola UEA menyampaikan protes resmi kepada AFC dan FIFA. Mereka menuntut transparansi, keadilan dan kesesuaian proses penunjukan dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Asosiasi Sepak Bola UEA meminta FIFA dan AFC untuk bersikap netral dalam memilih negara tuan rumah untuk pertandingan Playoff Asia yang menentukan kelolosan ke Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan digelar Oktober mendatang, tulis pernyataan resmi dari federasi. Tak hanya memprotes, UEA juga secara terbuka menyatakan keinginan mereka menjadi tuan rumah salah satu grup di babak round 4. Mereka menegaskan bahwa negara mereka memiliki infrastruktur kelas dunia dan rekam jejak mentereng dalam menyelenggarakan turnamen internasional, dari ajang klub hingga level tim nasional. UEA juga menyoroti fakta bahwa mereka adalah tim terbaik di antara para penghuni pot kedua berdasarkan hasil dari babak ketiga lalu. Mereka meraih 15 poin dan tampil cukup dominan di grup mereka, sebuah pencapaian yang menurut mereka layak dihargai dalam bentuk kesempatan menjadi tuan rumah. Perlu dicatat bahwa tim nasional UEA adalah tim terbaik di antara semua tim peringkat ketiga yang lolos ke babak Playoff Asia, lanjut pernyataan mereka. Langkah UEA ini sebenarnya bukan yang pertama. Irak melalui Federasi Sepak Bola Irak juga sebelumnya mengajukan protes resmi kepada AFC dan FIFA. Sama seperti UEA, Irak menyoroti proses pemilihan tuan rumah yang dinilai tidak adil dan tertutup. Hari ini, Asosiasi Sepak Bola Irak mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC menyerukan transparansi penuh dan keadilan dalam proses pemilihan negara tuan rumah, tulis IFA dalam rilis resminya. Irak juga menegaskan bahwa mereka telah mengajukan diri secara resmi untuk menjadi host sesuai tenggat waktu yang diberikan AFC. Kini, bola panas ada di tangan AFC dan FIFA. Dua federasi besar ini dituntut untuk memberikan jawaban tegas dan lebih penting lagi, bertindak secara adil dalam menghadapi protes dari UEA dan Irak. Jika tidak, bukan tidak mungkin krisis kepercayaan terhadap badan sepak bola Asia akan makin melebar, apalagi ini menyangkut babak penting yang menentukan tiket ke panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Dan bagi Indonesia, keputusan AFC ini bukan cuma mengejutkan, tapi juga menyisakan rasa was-was. Karena jika melihat ke belakang, Indonesia punya sejarah pahit saat bermain di wilayah Timur Tengah. Kenangan buruk itu masih segar diingatan, dan kali ini bisa saja terulang lagi.
Yang pertama saat Piala Asia 2024 lalu. Momen yang seharusnya bisa jadi kebanggaan malah menyisakan rasa kecewa mendalam. Indonesia harus menghadapi Qatar yang berstatus tuan rumah. Tapi sayangnya pertandingan itu penuh kontroversi. Banyak keputusan wasit yang dinilai berat sebelah. Bahkan pelatih dan pemain Indonesia sempat meluapkan kekecewaan mereka secara terbuka. Seolah-olah pertandingan itu sudah ditentukan bukan hanya di atas lapangan, tapi juga dari balik layar. Namun puncak luka datang bukan dari laga itu, tapi dari pertandingan melawan Bahrain yang sampai hari ini masih disebut-sebut sebagai salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah timnas Indonesia. Kala itu, Garuda sudah diambang kemenangan. Waktu normal tinggal menyisakan beberapa menit saja. Tapi entah dari mana, wasit memberikan tambahan waktu 6 menit, yang kemudian secara ajaib berubah menjadi 9 menit. Dan seperti skenario film yang tragis, di menit ke-99 ketika semua orang berharap peluit panjang segera berbunyi, Bahrain justru mencetak gol penyama kedudukan. Skor menjadi imbang, dan kemenangan yang sudah ada di depan mata hancur berkeping-keping. Supporter, pemain, bahkan komentator pun dibuat terdiam tak percaya. Rasanya seperti mimpi buruk yang diputar ulang lagi dan lagi. Inilah sebabnya penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menimbulkan tanda tanya besar. Bukan cuma soal kejanggalan pemilihan, tapi juga soal integritas dan keadilan di atas lapangan. Karena bagi Indonesia ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, perjuangan, dan trauma yang belum sembuh. Itulah kisah getir yang kembali menghantui Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah keputusan yang bukan hanya memantik kontroversi, tapi juga membangkitkan luka lama yang belum benar-benar sembuh. Lantas, apakah sejarah kelam di tanah Timur Tengah akan terulang kembali? Ataukah kali ini Garuda mampu terbang lebih tinggi menantang segala tekanan dan membungkam keraguan? Kalau kamu punya pendapat atau unek-unek tentang keputusan AFC ini, langsung tulis aja di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana. Dan kalau kamu suka dengan narasi seperti ini yang ngebahas sepak bola dari sudut pandang yang jarang diangkat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia dan drama sepak bola Asia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.